Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru. Selamat berjumpa kembali di home learning kita hari ini, hari Senin, tepat di awal Maret ya, di awal bulan Maret tanggal 1 Maret 2021 kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Masih di tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah. Nah, anak-anak, di awal minggu yang lalu kita sudah belajar di PPKN ya tentang kebersamaan yang pernah kamu lakukan di rumah. Tapi untuk hari ini dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, Ibu akan jelaskan di mana materinya adalah tentang cerita fabel ya. Cerita fabel atau dongeng hewan. Nah, anak-anak tolong dibuka dari halaman 1, pembelajaran 1. Ayo menyimak ya. Di halaman 2 di situ sudah ada dongeng judulnya 4 ekor lembu. Nah, untuk ini coba anak-anak dibaca dulu di rumah bukunya kembali ya. Tapi Ibu akan jelaskan dulu apa sih itu fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Fabel disebut juga dongeng hewan. Tokoh hewan dalam fabel memiliki sifat seperti manusia. Untuk memahami isi fabel, kita perlu membaca cerita dengan teliti. Nah, kalau kamu pernah lihat ya atau baca buku-buku dongeng yang ada di perpustakaan ataupun di rumah ya kamu punya, pasti namanya selalu hewan ya, tapi ini mempunyai sifat seperti manusia. Nah, makanya dibilang adalah dongeng hewan. Sekarang kita kembali lagi dari halaman 2, 4 ekor lembu ya anak-anak ya. Ketika berkumpul dengan keluarga Adit, suka minta ayahnya bercerita. Kali ini ayah Adit bercerita tentang hewan. Cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia disebut fabel. Nah, sudah ada ternyata ya di buku kamu, tolong di garis bawahi itu ya pengertian dari fabel. Nah, kamu simak ya cerita fabel yang berjudul 4 ekor lembu. Nah, Ibu bisa ya bacakan untuk kalian di mana ini latarnya ada di sebuah hutan ya, ataupun juga ada di sebuah bukit ya, di balik bukit mungkin ya, ataupun hutan ini pasti ya. Ada tokonya adalah lembu ya, 4 ekor lembu dan juga singa. Nah, anak-anak coba disimak ya cerita 4 ekor lembu. Seekor singa mengawasi 4 ekor lembu yang sedang makan di padang rumput. Mereka sulit sekali aku mangsa. Mereka selalu rukun dan mengikatkan ekornya satu sama lain. Aku tidak bisa menyerang dari belakang, pikir singa itu. Suatu hari, mereka bertengkar karena perbedaan pendapat. Rumput di lembah sana hijau dan segar. Ayo kita ke sana, ajak lembu pertama. Tidak, aku tidak suka rumput di lembah itu. Lebih baik kita ke bukit sana. Rumputnya jauh lebih segar, kata lembu kedua. Aku tidak mau menaiki bukit. Menurutku rumput di sini tetap yang terbaik, kata lembu ketiga. Aku tidak setuju dengan kalian semua. Ikutlah denganku.
akan aku tunjukkan rumput terbaik di balik bukit, seru lembu keempat. Aku akan tetap pergi ke lembah sana. Kalian terserah mau kemana. Kita berpisah saja, kata lembu pertama. Aku tetap di sini. Kalian akan menyesal jika bertemu singa, kata lembu ketiga. Aku tidak takut pada singa, kata lembu keempat. Jika kalian tidak mau pergi denganku, aku akan pergi sendiri, katanya kembali. Akhirnya 4 lembu berpisah. Saat lembu pertama sampai di lembah, singa sudah mengintainya. Tidak menunggu lama, singa menyerang lembu pertama. Lembu pertama mati dimangsa singa. Singa lalu menemukan lembu kedua di bukit. Lembu kedua tidak akan menang melawan singa sendirian. Singa menerkam dan memakannya juga. Tinggallah 2 lembu lagi. Nampaknya singa juga tidak akan kesulitan memangsa mereka. Itulah akibat dari pertengkaran 4 lembu. Mereka mati diterkam singa. Nah, Ibu sudah bacakan dongeng untuk kalian ya. Nah, setelah itu kalian coba menjawab pertanyaan pada halaman 3 sampai dengan 4 ya. Di situ sudah ada 5 soal sesuai dengan isi dongeng. Tolong dijawab ya. Ibu akan cek jawabannya masing-masing. Selanjutnya pada pembelajaran 3 di halaman 11. Nah, di sini ayo membaca ya. Tadi masih kisah 4 ekor lembu, di mana kalian ya ini mencoba menyusun kata-kata. Ini masih berantakan ya Nana ya. Nah, ini kalian susun menjadi kalimat yang tepat atau yang padu, menjadi kalimat yang benar ya maksudnya. Nomor 1 sampai 5. Di situ nomor 1 ya, soal nomor 1, berpisah, lembu, 4, dan akhirnya. Nah, kamu susun ini ya. Jadi kalimat yang padu. Ini kalau kamu mau lihat jawabannya bisa dari halaman yang tadi fabel atau dongengnya ya, dari halaman 2 sampai 3. Itu satu paragraf itu dia. Ya, kamu bisa cari di situ ya. Selanjutnya di pembelajaran 4 halaman 16 sampai dengan 17. Adit suka membaca cerita fabel. Ia dan Kak Ranti sering membaca bersama di ruang keluarga. Adapun Kak Ranti suka membaca cerita legenda. Nah, di sini juga ada nih anak-anak nih dongeng ya, dongeng hewan, judulnya adalah Bebek Selalu Hidup Rukun. Kalian bisa ya membacanya, lalu kalian coba menjawab soal ya. Oh, ini tidak perlu ya Nana ya, dibaca saja ya, dibaca saja cerita dongeng hewan, judulnya Bebek Selalu Hidup Rukun. Nah, anak-anak, Ibu akan jelaskan dulu ya, di mana nanti akan ada praktek kalian membuat fabel, tapi bukan sekarang ya, mungkin di subtema 2 atau subtema 3 ya, nanti Ibu akan infokan. Tapi kalian harus tahu ya, kalian harus perhatikan ya, yang perlu diperhatikan saat memperagakan fabel. Nah, di mana pertama kalian harus pahami dulu isi fabel secara keseluruhan.
ya. Lalu yang kedua, tulis jumlah hewan dan sifat hewan yang ada dalam fabel. Ya, misalkan dia serakah, dia jujur, dia sombong. Nah, lalu dia kikir atau dia rukun, dia rajin ya. Seperti itu tuh sifat-sifat hewan kan banyak beraneka ragam ya, seperti manusia juga. Karena ya tokoh hewan dalam fabel ini memiliki sifat seperti manusia ya. Nah, ini juga disamakan seperti manusia yang hidup ya, seperti itu ya fabel atau dongeng hewan tersebut. Lalu yang ketiga, di mana kalian dapat membagi tugas dengan teman ya. Nah, ada yang juga bisa menjadi narator ya, atau tokoh fabel tersebut. Nah, narator adalah orang yang membacakan fabel. Nah, tokoh adalah orang yang berperan menjadi hewan dalam fabel. Ya, anak-anak ya. Nah, lalu langkah-langkahnya bagaimana, Bu? Langkah-langkah menuliskan kembali isi fabel itu bagaimana? Di sini sudah ada ya beberapa contoh dongeng hewan. Nah, untuk menuliskan kembali isi fabel, kalau kamu kreatif, ingin menulis sendiri ya isi fabel atau membuat cerita fabel yang lain. Nah, kalian harus yang pertama ya, harus ingat baca atau dengar seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Ya, bisa dari judul yang lama tapi isinya berbeda bisa. Cuman kalian baca dulu dan dengar dulu isi fabel itu dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma setengah-setengah ya, tapi harus seluruhan sampai selesai ceritanya. Lalu yang kedua, catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. Nah, selanjutnya yang ketiga, catat juga sifat dan sikap tokoh dalam fabel. Yang tadi Ibu bilang gitu ya, sifatnya sama seperti menyerupai manusia ya. Lalu yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir itu di mana tuliskan peristiwa tersebut sesuai dengan kata-kata kalian sendiri ya anak-anak ya. Nah, jadi nanti bisa ada yang nulis seperti judulnya adalah jerapah si tinggi yang baik hati. Ada juga tupai dan kura-kura. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Lalu ciri-ciri fabel itu apa sih, Bu? Ciri-ciri fabel. Nah, ciri-ciri fabel ini ada 4 ya anak-anak ya. Dimana ini menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Ya, banyak. Ada jerapah, ada tupai. Banyak tuh kancil ya, kancil, buaya, semut, kura-kura, singa. Jadi nama-namanya nama-nama hewan ya. Jadi menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Itu yang pertama, ciri-ciri fabel. Lalu yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Ya. Lalu yang ketiga, memiliki alur cerita, bisa alurnya maju ya, bisa mundur. Bisa juga maju dan mundur ya. Nah, jadi bisa masa kini, masa yang kemarin bisa ya. Jadi ada maju dan mundur ya. Itu alur cerita. Tapi kamu kelas 2 ini belum terlalu ya, belum mengerti. Cuman memiliki alur cerita itu ada jalan ceritanya ya, maksudnya itu ya. Ceritanya bagaimana itu ada alurnya maksudnya ya. Lalu yang keempat, yang terakhir, di mana memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Nah, kalau kalian pernah baca misalkan Kancil dan Siput lomba lari, pasti ada pesan kebaikan yang ada di dalam cerita tersebut. Kenapa sih Kancil dan Siput itu? Nah, misalkan si kancilnya itu sombong ya, karena dia larinya cepat, siputnya kan lama. Tetapi karena dia berleha-leha ataupun merasa sombong hati, akhirnya si siput bisa mengejar dia ya saat dia kelelahan ya, tiba-tiba tertidur, dia kalah nih. Nah, pesan kebaikannya berarti kita tidak boleh ya, tidak boleh sombong dan harus mengakui kekalahan. Nah, dan juga tidak harus berjanji ya, tidak menyombongkan
menemukan diri lagi. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu ada pesan kebaikan dalam dongeng hewan tersebut. Nah, untuk itu kegiatan bersama orang tua ini belum ada tugasnya kalian untuk menulis ulang cerita fabel, tapi ibu udah jelaskan ya bagaimana tekniknya dan langkah-langkahnya. Nah, nanti orang tua bisa bimbing juga nih anaknya nih ya. Lalu ada penguatan karakter di mana tugas dari guru ini harus dikerjakan dengan mandiri. Mandiri maksudnya kalian sendiri, jangan dibantu orang tua dalam hal menulis atau didiktekan ya, tapi memang inisiatif dari kalian untuk mengerjakannya sendiri ya, sama seperti kamu menciptakan dongeng ya kepada misalkan adik kamu, teman kamu ya, ataupun juga keponakan kamu. Nah, ciptakan dongeng tersebut dengan baik dan benar. Itu penguatan karakter ya. Lalu dari pembelajaran 5 kalian bisa lihat pada halaman 20 tematik 2G. Nah, pada kegiatan sebelumnya kamu sudah belajar menciptakan kembali cerita fabel. Sekarang kamu akan belajar menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu. Nah, ayo menyusun pada halaman 20 sampai 21 ya anak-anak ya. Lihat soal 1, 2, 3 dan 4 di mana di sini masih berantakan nih A, B, C, D-nya ya. Kalian susun menjadi kalimat ya dan paragraf yang padu. Di situ sudah ada contoh. Lembu kedua tidak akan menang melawan singa sendirian. Yang kedua, singa menerkam dan memakannya juga. Ketiga, singa menemukan lembu kedua di bukit. Nah, ini masih berantakan nih, belum tersusun dengan rapi. Tapi tugas kalian adalah menyusunnya menjadi paragraf yang benar atau yang padu. Yang diurutkan adalah nomornya ya dari 3, lalu 1 dan juga 2. Nah, ya ini cuma 3 ya nomor ya, tapi untuk soal 4 semua nih A, B, C, D. Ya nggak apa-apa ya. Kalian dapat lihat pada dongeng hewan di halaman 4 ekor lembu ya tadi yang halaman 2 sampai 3 serta bebek selalu hidup rukun pada halaman 16 sampai 17. Kalau kamu lihat itu dapat satu paragraf tuh. Ini mudah sekali. Lihat aja dari awal hurufnya ya yang di depan. Jadi ditulis aja A, B, C, D aja, tidak perlu ditulis ulang lagi ya kalimatnya ya, pakai menjawabnya hanya dengan abjad saja. Ya, Nana ya. Itu untuk mempersingkat waktu. Oke, untuk ayo menyusun sudah. Selanjutnya dari pembelajaran 6 di mana halaman 25 tematik 2G kamu lihat ya. Ayo mengamati, di sini sudah ada gambar. Gambar ini ya ada rusa, ada juga kura-kura. Nah, dongeng tersebut ya atau gambar tersebut menceritakan cerita tentang rusa dan kura-kura. Nah, ini contoh ya, hanya contoh. Jadi kalian mengamati ya sesuai dengan gambarnya saja. Nah, selanjutnya perhatikan pada halaman 26. Selanjutnya dibuka halaman 26. Kalian bisa amati gambar-gambar ya berikut. Lalu kalian tuliskan cerita fabel apa gambar tersebut. Nomor 1 itu ada buaya sama kelinci. Kancil ya. Nah, tapi jangan buaya dan kancil, terbalik ya. Tetapi si kancil dan buaya. Silakan ditulis. Si kancil dan buaya ya. Nomor 2 di situ sudah ada ya kelinci dan kura-kura. Sama dengan yang tadi Bu Guru bilang ya. Jadi judulnya adalah kelinci dan kura-kura. Nomor 3 ini ada, ini bukan kelinci ya Nana ya. Tidak ada ekornya kecil ya. Tapi ini adalah kancil ya. Si kancil dan siput. Nomor 3, si kancil dan siput.
Lalu yang nomor 4 ini ada singa sama tikus ya. Judulnya adalah Persahabatan Singa dan Tikus. Nah, mungkin awalnya karena dia raja hutan ya, sama tikus yang kecil, mungkin si singanya sombong ya karena buas ya dari si raja hutan. Dia paling ditakuti oleh seluruh makhluk-makhluk yang berada di hutan ya. Nah, tapi akhirnya dia mungkin menyesal, ada pesan kebaikannya juga nih, makanya dia bersahabat ya. Lalu yang kelima, ada semut dan juga belalang. Wah, ini judulnya adalah Semut dan Belalang Malas. Semut dan belalang yang malas, boleh tambahin ya. Semut dan belalang yang malas, atau semut dan belalang malas, boleh deh ya. Silakan ditulis. Dan yang terakhir itu gambar di mana semut dan merpati. Ya, Nana ya, itu judulnya. Nah, kalau kalian masih penasaran gitu ya, boleh searching di YouTube ya. Tapi di samping orang tua juga ya untuk melihatnya. Jadi sambil mendengar ya, menonton sejenak isi fabelnya. Itu sangat sangat bagus ya. Itu pelajaran juga ya, Nana. Ada pesan kebaikan yang ada di dalamnya ya. Oke. Wah, udah slide udah habisnya. Di mana nih rangkuman dari pembelajaran kita, yaitu fabel ya. Pengertian dari fabel itu adalah cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Lalu cerita fabel bebek selalu hidup rukun ini mengajarkan kepada kita agar tidak mudah dihasut ya. Lalu yang ketiga, maksudnya tidak mudah dihasut adalah kita tidak boleh seperti dari bisik-bisik yang tidak baik kamu ikut aja gitu, tidak ya. Jadi itu namanya dihasut ya, tidak boleh mudah dihasut itu kamu ya. Nomor 3, di mana cerita fabel biasanya mengandung pesan yang menarik ya. Lalu yang keempat, kalimat-kalimat yang diacak bisa disusun menjadi paragraf yang padu. Lalu yang terakhir, di mana dari gambar kita dapat menentukan cerita fabel. Yang tadi tuh di halaman 26 ya, dari gambar kamu bisa menentukan nih cerita fabel yang pengen kamu buat nanti. Oke, anak-anak, di sini ada kata-kata bijak di mana kebersamaan adalah kunci dari pertemanan yang erat dan saling memahami satu sama lain. Oke, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih ya untuk menonton video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya bagi kalian. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye.